Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru saya, pendidik saya, pembimbing saya, Abuya Al-Habib Al-Ustadz Segaf Ibn Abuya Hasan Ibn Ahmad Baharun, yang dimana beliau baru saja memberikan nasihat dan tausiahnya untuk kita semua. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah di jalan Allah dan menyebarkan agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, yang saya muliakan, saudara saya, akhuya, muassis, mudir Majlis Al-Munawwir, Al-Habib Alwi Ibn Muhammad Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam membimbing kita semua menuju ridha dan jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita Al-Habib Abu Bakar Maulad Dawilah beserta seluruh para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita, sehingga hati kita menggerakkan kedua langkahan kaki kita dari rumah menuju ke majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Kita duduk di ini majlis, lidah kita basah dengan bersolawat, basah dengan ayat Quran, basah dengan zikir, tahlil, tahmid, tasbih, tamjid, takbir, solawat. Lidah kita basah untuk memuji Allah, lidah kita basah untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidah-lidah yang basah dengan bersolawat, lidah-lidah yang basah dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan zikir, tahmid, tasbih, takbir dan tamjid. Kelak lidah-lidah tersebut adalah lidah-lidah yang akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita duduk di ini majlis, kita menjadi hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, karena duduknya kita di ini majlis memuliakan, mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi hamba-hamba yang diampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak, yang tersembunyi, yang tidak tersembunyi, karena duduknya kita di majlis memuliakan dan mengagungkan daripada Nabi yang mulia, Nabi yang agung, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita duduk di majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan, majlis yang dimana qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi yang dimana tanah tersebut tidak ada yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk majlis ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tempat, ini alun-alun, saudara-saudara. Tapi kenapa alun-alun ini menjadi mulia? Alun-alun ini menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya rahmah, kasih sayang Allah, tempat turunnya perlindungan, tempat turunnya pengampunan. Kenapa? Karena di tempat ini kita gunakan untuk menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan tempat ini kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, andaikan tempat ini kita gunakan untuk perkara yang sia-sia, apalagi tempat ini kita gunakan sebagai ikhtilat, tempat bercampurnya laki-laki dan perempuan di dalam berbuat lahwun, di dalam berbuat lalai, di dalam berbuat lupa kepada Allah, di dalam perbuatan dosa, di dalam perbuatan maksiat.
maka tempat ini akan menjadi tempat turunnya azab, ini tempat akan menjadi tempat turunnya dosa, ini tempat akan menjadi tempat turunnya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi karena ini tempat menjadi tempat yang pada malam hari ini kita berzikir, kita bersalawat, kita bertahlil, kita berdoa, kita merayu Allah subhanahu wa ta'ala, kita memuji Allah, kita memuji dan bersalawat kepada Rasulullah, maka ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat. Ketika rahmat turun di ini tempat, maka yang mendapatkan rahmat tersebut, yang ikut kecipratan bukan hanya hamba-hamba yang duduk di sini, tetapi yang berada di sekeliling-sekelilingnya. Saya lihat ada Polres, kemudian ada Kodim, kemudian ada apa lagi, rumah sakit, kemudian ada apa lagi di sebelah sana. Semua tempat-tempat yang ada di sekeliling tempat ini ikut mendapatkan rahmat Allah, ikut mendapatkan ampunan, karena di tempat ini kita duduk berzikir kepada Allah dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada para pemerintahnya, kepada para pejabatnya, kepada para aparatnya, kalau di satu tempat mau diadakan acara maulid Nabi, mau diadakan acara bersolawat, mau diadakan acara untuk memuji Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk bersolawat kepada Rasulullah, maka jangan engkau persulit. Betul? Jangan engkau persulit, jangan engkau cegah. Ini kalau ada acara berbuat dosa, acara maksiat, acara dangdut, acara orkes, acara disko, oh diizinkan, diperbolehkan. Giliran orang mau bikin acara maulid, berkumpul para ulama, berkumpul para habaib, berkumpul para kiai, para asatid, berkumpul umat untuk berdoa, untuk berzikir, untuk bersolawat, malah dipersulit. Kurang ajar itu saudara. Makanya jangan heran kenapa di negara yang kita cintai ini Allah kasih bencana, Allah kasih musibah, silih berganti, bertubi-tubi. Kenapa? Para ulamanya tidak sadar, para ustadznya, para kiainya, para habibnya tidak sadar, para pejabatnya tidak sadar, para aparatnya tidak sadar. Berkali-kali Allah kasih teguran. Saudara-saudara, apakah kita pikir bencana, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, banjir Allah berikan begitu saja tanpa ada sebabnya? Tidak, saudara-saudara, semuanya ada sebab. Di zaman Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Imam Ad-Darul Qutni, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Menurut riwayat Al-Imam Ad-Darul Qutni dan menurut riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, ketika Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman berada di Gunung Thabir. Adapun riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman berada di Gunung Uhud, saudara-saudara. Jadi riwayat Imam Ad-Darul Qutni dan Imam At-Tirmidzi Gunung Thabir, menurut riwayat Bukhari Muslim adalah Gunung Uhud. Ketika Rasulullah berada di gunung, tiba-tiba gunung tersebut berguncang, batu-batunya jatuh, gunung tersebut dilanda gempa bumi, saudara-saudara. Ketika itu ada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman ibn Affan. Rasulullah, beliau letakkan tangan suci beliau di atas gunung tersebut dan beliau berkata, wahai bumi, belum saatnya bagimu. Wahai bumi, tenanglah engkau, jangan engkau berguncang, jangan engkau bergoyang, belum saatnya bagimu. Tiba-tiba bumi yang sedang berguncang tersebut diam dari guncangannya. Rasulullah berkata, ketahuilah, di atas engkau ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada 2 orang syahid. Maksudnya ada Rasulullah, As-Siddiq maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, 2 orang syahid maksudnya Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Utsman ibn Affan. Seketika bumi yang sedang berguncang tersebut tiba-tiba diam dari guncangannya, karena di atas bumi ada orang-orang yang mulia di muka buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung kalau di satu tempat berkumpul para ulama, berkumpul para habaib, berkumpul orang-orang soleh. Harusnya para pejabat, para aparat senang, harusnya para pejabat, para aparat yang mendukung. Kenapa? Bukan Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau berkata, bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walau lahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Sebab keberadaan mereka para ulama, sebab keberadaan beliau-beliau orang-orang soleh,
orang-orang yang lidahnya tidak pernah sepi dari berzikir, tidak pernah sepi daripada membaca Quran, tidak pernah kering daripada bersalawat, orang-orang yang hatinya selalu terhubung dengan Allah, terhubung dengan Rasulullah, orang-orang yang hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah, orang-orang yang hatinya penuh dengan kerinduan kepada Rasulullah. Beliau-beliau orang-orang soleh, beliau-beliau para ulama, para orang-orang soleh. Kalau bukan karena kehadiran apa, dengan sebab kehadiran beliau-beliau di Indonesia, masih banyak orang soleh, masih banyak para ulama, masih banyak para habaib, para kiai, banyak makam-makam keramat. Dengan sebab keberadaan beliau-beliau, Allah subhanahu wa ta'ala tunda, Allah halangi datangnya bala, Allah halangi datangnya bencana, Allah halangi datangnya musibah. Dengan sebab keberadaan para aulia, dengan sebab keberadaan orang-orang soleh, magom-magom keramat, orang keramat baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, dengan sebab keberadaan beliau-beliau, Allah tahan bala, Allah tahan bencana, Allah kasih engkau kenikmatan, Allah kasih engkau kebaikan, Allah kasih engkau kebahagiaan, Allah kasih engkau kesenangan, Allah kasih engkau keberkahan. Sebab keberadaan beliau-beliau. Kalau bukan karena beliau-beliau, para ulama, para orang soleh, kalau bukan karena majelis-majelis taklim, kalau bukan karena majelis-majelis ilmu, kalau bukan karena majelis-majelis salawat, maka gunung sudah Allah terbangkan, bumi sudah Allah hancurkan, laut Allah tumpahkan ke muka bumi, langit Allah runtuhkan, hancur ini dunia. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau orang soleh, karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan di muka buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada acara-acara seperti ini, beruntung. Kalau ada acara-acara seperti ini, dukung. Harusnya bersyukur. Para ulama, para habaib, umat Islam Bekasi duduk berkumpul. Emang acaranya tiap minggu? Enggak, 1 tahun 1 kali, ini pun baru sekarang. Bener. Terakhir kapan? 2017? 2018? Tahun kemarin. Di alun-alun kapan terakhir? Kalau nggak salah anak sama Ustaz Abdul Somad 2 tahun lalu. Oh, anak masih di penjara ya? Apa jangan-jangan dipersulit karena ada Bahar bin Smith mau hadir? Iya, kira-kira begitu. Gara-gara Bahar bin Smith mau hadir, tadinya anak lagi sakit, anak nggak bisa hadir, anak udah berapa hari nggak hadir acara. Tapi karena acara dipersulit, mau nggak mau anak harus hadir kemari. Sebab kenapa? Sebab walaupun anak lagi sakit, kalau anak tidak hadir, sedangkan acara ini bisa jadi dipersulit karena ada Bahar bin Smith mau hadir. Kalau anak tidak hadir, maka mereka akan tersenyum. Makanya anak hadir. Kenapa? Anak tidak akan memberi celah kepada musuh-musuh Allah. Saya tidak akan memberi celah kepada orang-orang yang menyusahkan, yang mempersulit majelis Rasulullah. Tidak akan saya beri celah walaupun untuk merasa menang, saudara-saudara. Majelis Rasulullah dipersulit, terus saya mau kasih celah buat mereka? Tidak ada. Tidak ada celah bagi mereka. Kalau Bahar bin Smith nggak datang, senyum, ketawa mereka. Berhasil, kita berhasil. Iblisnya ketawa-ketawa, nanti syaitannya ketawa-ketawa. Bahar bin Smith nggak hadir, tetap saya hadir walaupun dalam keadaan sakit, karena saya tidak ingin memberikan celah. Sekalipun mereka merasa menang, tidak akan saya beri celah bagi musuh-musuh yang mempersulit majelis-majelis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman Rasulullah. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, idza zulzilatil Madinah fa khataba Umar bin Khattab amaman nas. Ketika Madinah dilanda gempa bumi, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkhutbah di hadapan manusia. Beliau kumpulkan masyarakat Madinah, umat Madinah, beliau kumpulkan. Kemudian apa kata beliau? Ma asra'tum ma ahdastum. Sungguh cepat apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian perbuat, sehingga Allah berikan kepada kita ini bencana, Allah berikan kepada kita ini musibah. Perbuatan dosa apa yang kalian lakukan, perbuatan maksiat apa? Demi Allah, andaikan besok ada gempa susulan, saya tidak ingin tinggal bersama kalian, saya akan pergi dari tengah-tengah kalian. Jawab Sayyidina Umar bin Khattab. Di zaman Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, ketika ditimpa gempa bumi, beliau kirim surat untuk para gubernur-gubernur, yang isi suratnya, apa isi suratnya? Beliau berkata, wahai para gubernur-gubernur, takutlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah ke jalan Allah. Perbuatan dosa apa yang telah kalian lakukan, berapa banyak uang rakyat yang kalian makan, sehingga Allah berikan kepada kita bencana. Cepat keluarkan harta kalian di jalan Allah untuk menghalangi, untuk menunda datangnya bala dan bencana dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Sayyidina Ka'ab ibn Malik. Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan tidak akan terjadi yang namanya gempa bumi, melainkan bumi tersebut bergoyang. Yakni gempa bumi itu karena bumi bergoyang. Nah, pertanyaannya, kenapa bumi bergoyang? Beliau berkata, bumi bergoyang karena bumi sudah muak, terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa dan maksiat di atasnya, sehingga karena banyaknya perbuatan dosa, karena banyaknya perbuatan maksiat, bumi tersebut gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, suilat beliau ditanya tentang pandangan beliau akan gempa bumi. Sayyidina Anas bin Malik wa ba'dus sahabah, Sayyidina Anas bin Malik dan beberapa dari para sahabat Rasulullah datang kepada Sayyidatuna Aisyah dan beliau ditanya tentang gempa bumi. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Gempa bumi tidak akan terjadi apabila melainkan 3 perkara telah merajalela. Apabila 3 perkara ini merajalela, maka terjadilah yang namanya gempa bumi. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, istahalla zina. Yang kedua, istibahal khumur. Coba lihat, istahalla, istibaha. Tahukah kalian apa artinya istihalla? Apa artinya istibaha? Istahalla itu dari kata halal, istibaha itu dari kata mubah. Kalau dalam ilmu shorof itu adalah fi'il sulasi mazid, yakni fi'il sulasi mazid dari wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, dengan tambahan 3 huruf hamzah wasol, sin dan ta. Fi'il sulasi mazid memiliki 2 makna. Ada yang bermakna bimakna tolab, seperti istighosah itu bimakna tolab. Istighosah dari kata ghausun. Ghausun artinya pertolongan. Ketika wazannya berubah menjadi istighosah bimakna tolabul ghaus, artinya berarti memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada bimakna liwijdani ala sifat, perasaan hati akan suatu sifat, maksudnya menganggap. Kalau istahalla dari kata halal, ketika halal berubah menjadi istihalla, berarti menganggap sesuatu itu perkara yang halal, menganggap halal. Istibaha menganggap mubah. Yang pertama, istahalla zina, mereka menganggap zina sebagai sesuatu yang halal. Mereka bukan hanya berzina, saudara-saudara, akan tetapi mereka menganggap zina adalah perkara yang halal. Istibahal khumur, mabuk, minuman keras, mereka anggap seperti perkara yang boleh, perkara yang jaiz, perkara yang mubah. Mabuk dianggap mubah, mabuk dianggap boleh, zina dianggap halal. Saudara-saudara, sehingga mereka zina, mabuk di pinggir jalan, zina, mabuk, narkoba, terang-terangan mempertontonkan perbuatan dosanya, mempertontonkan zinahnya, mempertontonkan mabuknya, bawa minuman keras, bawa khamr, udah kayak bawa air, saudara-saudara, dipertontonkan. Ini loh saya mabuk, ini loh saya khamr, ini loh saya narkoba, saya preman, saya bajingan. Zina di pinggir jalan, laki-laki, perempuan, telanjang, buka aurat, ciuman, pelukan di pinggir jalan. Mereka pertontonkan perbuatan dosanya, mempertontonkan perbuatan maksiatnya. Saudara-saudara, wailun liman lam ya'lam marrah, fawailun liman ya'lam wa lam ya'mal bih thalatha marrah. Sungguh celaka bagi orang-orang yang tidak tahu 1 kali kecelakaan. Ada orang zina, dia tidak tahu zina itu dosa, dia mendapatkan 1 kecelakaan. Ada orang mabuk, dia tidak tahu mabuk itu haram, dia mendapatkan 1 kecelakaan. Kenapa? Karena kebodohannya dia tidak mau belajar mana halal mana haram. Akan tetapi bagi orang yang tahu zina itu haram, mabuk itu haram, dia tahu tapi dia masih melakukannya, maka dia mendapatkan 3 kecelakaan. Nah, inilah orang-orang istahalla, istibaha, menganggap zina sebagai perkara yang halal, menganggap mabuk seperti perkara yang mubah, pagi, siang, sore, malam, tidak yang tua, tidak yang muda, di mana-mana. Yang ketiga, wadarabu bil ma'azif, mulai memainkan musik-musik yang membuat lupa kepada Allah, musik-musik lahun, musik-musik yang membuat lupa, disco di mana-mana, dangdut di mana-mana, orkes di mana-mana, lupa baca Quran, lupa berzikir, lupa bertahlil, tasbih, takbir, tamjid, sholawat. Saudara-saudara, saya perhatikan, saya lihat orang-orang zaman sekarang pagi, siang, sore, malam sibuk dengan handphonenya. Betul? Betul. Mulai dari anak kecil
umur 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, yang kecil, yang muda, yang tua, sibuk dengan handphonenya, saudara-saudara. Kasihan anak-anak kecil zaman sekarang, masa kecilnya, kebahagiaan-kebahagiaan, keceriaan-keceriaan masa kecil direnggut, direbut oleh handphone, saudara-saudara. Suami sibuk main handphone, istri sibuk main handphone. Suami istri hadap-hadapan, bukan ngobrol, sibuk main handphone kayak orang goblok. Hadap-hadapan kita main handphone. Iya kan? Iya kan? Iya. Kayak orang goblok, kayak orang bego. Handphone mendekatkan orang-orang yang jauh. Tetapi kebanyakan handphone bisa menjauhkan orang-orang yang dekat, saudara-saudara. Betul? Ayo ibu-ibu, anak-anak kalian masih kecil main handphone kan? Main handphone kan? Saya tanya kalian semua, jawab yang keras. Kalian setiap hari, setiap saat, setiap jam lebih banyak pegang handphone atau pegang Quran? Setiap saat kalian pegang handphone. Bukan berarti nggak boleh, silahkan kalian main handphone, silahkan. Kalau perlu kan makan itu handphone, main handphone kalian. Tetapi ingat waktu. Al-Quran kalian berdebu, Al-Quran kalian letakkan, Al-Quran kalian geletakkan di rumah kalian. Kalian sibuk pagi, siang, sore, malam handphone. Ustadznya, kiainya, habibnya sibuk TikTok. Ustadz TikTok, kiai TikTok, habib TikTok. Silahkan main handphone, nggak apa-apa. Akan tetapi jangan sampai handphone menjadi sebab hubunganmu dengan Allah jauh. Jangan sampai handphone menjauhkan hubunganmu dengan Allah, apalagi handphone menjadi sebab putus hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang sekarang, pagi, siang, sore, malam. Apalagi malam ini lagi libur, 25, besok 26, 27, sampai malam tahun baru, saudara-saudara. Makanya sedekah Rasul, memang betul apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah sampaikan 1400 tahun yang lalu tentang bagaimana nanti keadaan umatnya, saudara-saudara. Apa kata Rasulullah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana aw sunana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara, qala faman. Kata Rasul, sungguh benar suatu saat nanti akan ada umat sesudah kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, yang dimana umat sesudah kalian itu mereka akan mengikuti suatu kaum sebelum mereka. Mereka akan ikuti kaum tersebut sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta. Mereka akan ikuti umat-umat dan golongan-golongan sebelum mereka. Sekalipun umat sebelum mereka masuk dalam lubang dob. Dob itu sejenis biawak, cuma dia bukan biawak. Kalau biawak itu warol, biawak itu hukumnya haram. Kalau dob hukumnya halal. Dia kalau biawak coklat, kalau dob agak kuning. Dob itu hidupnya di gurun, ekornya ada jari-jarinya, ada duri-durinya, itu dob. Nah, dob itu kalau bikin lubang agak masuk ke dalam, ke kanan, ke kiri. Nah, kata Rasulullah, sekalipun umat sebelum mereka masuk dalam lubang dob, maka umat setelah kalian akan mengikuti masuk ke dalam lubang tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah golongan yang mereka ikuti, yakni kaum sebelum kita ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasara? Qulna ya Rasulullah al-yahud wa Nasara. Apakah yang mereka ikuti adalah orang Yahudi, orang-orang Nasrani? Qala, Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Coba kita lihat, saudara-saudara, pada malam hari ini ataupun nanti malam tahun baru, kau lihat yang paling banyak melacur, yang paling banyak mabuk-mabukan, yang paling banyak nongkrong, mabuk, berzina, berbuat dosa, berbuat maksiat, zina di pinggir jalan, mengadakan acara-acara disko, ikhtilat campur laki perempuan, telanjang di situ, ciuman di situ, peluk-pelukan di situ, mabuk di situ, narkoba di situ, kondom berjejeran. Yang paling banyak bukan anak-anak Nasrani, bukan anak-anak Buddha, bukan anak-anak Hindu, tetapi abnaul muslimin, anak-anak Islam, putra-putri Islam yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat.
baik di malam tahun baru, malam Natal, ataupun malam minggu setiap minggunya, saudara-saudara. Betul? Yang paling banyak anak-anak Islam, yang paling banyak putra-putri Islam, anak-anak kita jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, yang mereka ikuti budaya barat, gaya berpakaian barat, gaya berpakaian seperti Tarsan, perempuan-perempuan yang pakai rok mini, telanjang. Syariat Islam dianggap asing, syariat Islam dianggap ketinggalan zaman. Mereka mengambil pakaian oleh orang barat, pola pikir seperti orang barat, gaya hidup seperti orang barat, seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran apa? Yakni Allah SWT berfirman, yakni millah, Allah mengatakan walan tardu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a dinakum. Bukan orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sehingga kalian mengikuti agama mereka. Bukan itu, bukan mengikuti. Mereka tidak butuh engkau masuk ke dalam agama mereka. Tetapi kata Allah dalam Al-Quran, yakni mengikuti millah. Walan tardu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millah, mengikuti ajaran mereka, mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti pola pikir mereka. Ini yang terjadi zaman sekarang, saudara-saudara. Anak-anak mudanya berbuat dosa, berbuat maksiat, lupa kepada Allah. Makanya Allah kasih bencana dan musibah kepada kita. Allah sudah bilang di Al-Quran, yakni ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah, daripada bala, daripada bencana, itu akibat perbuatan tangan kalian. Makanya kalau Allah kasih gempa bumi, kalau Allah kasih banjir, Allah kasih tsunami, Allah kasih longsor, jangan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau berikan kami gempa bumi? Ya Allah, kenapa kau berikan tsunami? Kenapa kau berikan banjir? Kenapa kau berikan kebakaran? Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada diri saya Bahar bin Smith, tanyakan kepada anak-anak muda kita, tanyakan kepada orang tua kita, tanyakan kepada para tokoh masyarakat kita, tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada para ustadz, para kiai, para habaib, tanyakan kepada para pemuka-pemuka agama, tanyakan kepada para pemimpin-pemimpin majelis taklim, tanyakan kepada takmir masjid, tanyakan kepada para penghafal Al-Quran, tanyakan kepada para ulamanya, para kiainya, para habaibnya, tanyakan kepada para pejabatnya, para aparatnya, tanyakan kepada para pemerintahnya, tanyakan kepada para penegak hukumnya, dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Tanyakan kepada mereka semua, perbuatan dosa apa, perbuatan maksiat apa yang mereka lakukan, ketaatan apa yang mereka tinggalkan sehingga mengundang bala bencana dari Allah bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada para ulama-ulama kita, tanyakan kepada ustadznya, kiainya, habaibnya. Kenapa para ulama-ulamanya jadi ulama-ulama dunia? Kenapa para ulama-ulamanya jadi para penjilat pemerintah, jadi para penjilat-penjilat pejabat, penjilat-penjilat aparat? Tanyakan kepada para ulamanya. Kenapa para ulamanya jadi ulama-ulama dunia, jadi ulama-ulama kontrak, jadi ulama-ulama amplop? Tanyakan kepada para ulamanya, kenapa menukar kehidupan akhiratnya demi kepentingan dunianya? Kenapa menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan perutnya? Tanyakan kepada para ulama, kenapa jadi kera-kera bersorban? Tanyakan kepada para pejabatnya, para aparatnya, para pemerintahnya, berapa banyak uang rakyat yang kalian makan, berapa banyak uang rakyat, harta rakyat kalian yang kalian korupsi, yang kalian curi? Kenapa keadilan tidak kalian tegakkan? Kenapa rakyat tidak kalian sejahterakan? Kenapa rakyat kalian dustakan? Tanyakan kepada mereka, para ulama, para pejabat. Sebab hanya dua ini, saudara-saudara, bagus buruknya bangsa, baik rusaknya negara, tergantung dua ini, pejabat dan ulama. Ulamanya rusak, pejabatnya rusak, maka jangan harap bangsa dan negara kita bakal baik. Ulama rusak, pejabat rusak, maka pasti negara kita bakal rusak, saudara-saudara. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini kita doakan agar para pejabat Allah berikan hidayah, para ulama-ulama yang bengkok Allah jadikan ulama-ulama yang lurus,
Negara kita menjadi negara yang aman, negara yang tentram, negara yang sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir saudara-saudara, wasiat saya, nasihat saya bagi diri saya dan bagi kita semua, bahwasanya Islam mengajarkan tasammuh. Tasammuh itu artinya toleransi, saudara-saudara. Cuma Islam tidak pernah mengajarkan toleransi yang kebablasan. Betul? Islam mengajarkan toleransi. Seperti apa toleransinya Rasulullah? Qala Rasul, man adza dhimmiyan faqad adzani. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi, sama seperti dia menyakitiku. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di mayoritas muslim. Menyakiti mereka sama seperti menyakiti Rasulullah SAW. Lihat bagaimana indahnya akhlak Rasulullah, bagaimana rahmatan lil alamin Rasulullah, bagaimana tasammuhnya Rasul, toleransinya Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, qala Rasul, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa seorang mukmin, seorang muslim yang membunuh seorang kafir muahad, orang kafir, dia dia memiliki perjanjian damai dengan umat Islam. Kalau ada umat Islam yang membunuh dia, maka umat Islam itu tidak akan bisa mencium bau surga. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Saya tanya, akhlak Rasulullah indah apa tidak? Rasulullah mengajarkan toleransi apa tidak? Mengajarkan apa tidak? Mengajarkan apa tidak? Mengajarkan. Bahkan di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika itu Amr bin As menjadi gubernur, saudara-saudara. Amr bin As mau bikin masjid. Ketika Amr bin As mau bangun masjid, ada rumah orang Yahudi. Dia mau beli itu rumah, Yahudi itu tidak kasih. Tidak, wahai gubernur, tidak akan aku beri. Rumah ini warisan dari orang tuaku dari orang tuanya. Tidak akan pernah aku beli. Marah Amr bin As, langsung dia bongkar paksa rumah orang Yahudi tersebut dan dia bangun pondasi masjid. Akhirnya orang Yahudi itu pergi ke Madinah untuk menghadap Sayyidina Umar bin Khattab, ingin meminta keadilan. Seorang kafir meminta keadilan kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi khalifah ketika itu. Dia mulai ceritakan. Ketika dia ceritakan, Sayyidina Umar bin Khattab memerah wajahnya, marah. Sayyidina Umar bin Khattab ambil tulang onta. Sayyidina Umar gores pakai pedangnya tulang onta tersebut seperti huruf alif. Dia gores, di bawahnya dia gores melintang seperti harokat kasroh. Dia kasih kepada orang Yahudi tersebut, dan Sayyidina Umar berkata, berikan ini kepada Amr bin As. Dikasih kepada Amr bin As. Ketika Amr bin As lihat, gemetar ketakutan, saudara-saudara. Kata Amr bin As, ini adalah isyarat dari Khalifah Umar bin Khattab bahwasanya aku harus menegakkan hukum secara adil, sebagaimana huruf alif ini tajam di atas dan tajam di bawah. Kalau aku tidak menegakkan hukum secara adil, maka nasibku akan seperti garis melintang, yaitu khalifah tidak akan segan-segan memotong leherku. Apa kata khalifah, apa kata Amr bin As kepada sahabat-sahabat yang ada di situ? Robohkan pondasi masjid dan bangun kembali rumah ini orang Yahudi. Akhirnya kata orang Yahudi tersebut, tidak usah, saksikanlah demi adilnya Islam, aku masuk ke dalam Islam. Lihat bagaimana luar biasanya Islam. Jadi Islam mengajarkan tasammuh, mengajarkan toleransi, tetapi bukan toleransi yang kebablasan, apalagi sampai ikut merayakan Natal. Itu namanya haram. Walaupun banyak para pendapat-pendapat lain, tetapi pendapat yang paling muktamad hukumnya haram, saudara-saudara. Kalau kita mau toleransi, mau tasammuh, biarkan saudara-saudara sebangsa, setanah air kita yang Nasrani merayakan Natalnya, tidak boleh diganggu. Kalau ada umat Islam yang mengganggu ibadah agama lain, haram, tidak boleh. Karena Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu, saudara-saudara. Itu yang namanya toleransi. Kalau ikut-ikutan pakai topi Natal, pakai baju Natal, itu namanya bukan toleransi, goblok. Betul? Oleh karenanya mudah-mudahan Allah berikan kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia keberkahan. Allah berikan keamanan, ketentraman, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini banyak jamaah. Saya juga mohon doa. Saya sudah 3 bulan sakit,
Udah nggak bisa saya kayak dulu ceramah satu malam 10 tempat, 11 tempat, 12 tempat. Sekarang sudah gampang capek, saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah kasih saya kesembuhan, agar kita bisa terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita menyebarkan agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita Al-Habib Alwi, Masya Allah, beliau selama ini istiqamah. Beliau istiqamah berjuang bersama-sama di bawah komando Al-Habib Muhammad Rizik ibn Husain bin Syihab. Karena beliau termasuk salah satu sayyid, salah satu habib, kawan kami, saudara kami yang berada di bawah komando Imam besar Habib Rizik. Beliau istiqamah dan beliau setia kepada imam. Makanya itu salah satu alasan saya bisa hadir pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, saudara-saudara. Karena beliau termasuk orang yang setia dan istiqamah di dalam berjuang di bawah komando imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik ibn Husain bin Syihab. Mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama, para habaib, Allah sihatkan beliau-beliau, Allah panjangkan umur beliau-beliau, amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.